Di tabi'in pertama kita baca tentang Atha. Kalau kesannya, Atha itu seorang yang berilmu, berusia lanjut, bersahaja, tidak dikenal wajahnya, tapi dikenal soal ilmunya. Yang kedua adalah Amir bin Abdullah At-Tamimi, yang dia dikenal sebagai pemuda pemberani dan zuhud, tidak memikirkan dunia. Kegiatannya adalah menuntut ilmu, berdakwah, dan mengikuti jihad. Kita pernah baca juga tabi'in yang ketiga, Urwah bin Zubair, yang kita dapati kesannya adalah orang yang banyak cobaan dan begitu sabar dalam menghadapi musibah, dengan dipotongnya kakinya, dengan hilangnya atau meninggalnya anaknya yang ditendang kuda atau ditendang unta. Kemudian di minggu lalu kita baca Rabi bin Khuthaim, yang dikenal waraknya, sampai-sampai Ibnu Mas'ud berkata, seandainya Nabi pernah lihat dia, Ar-Rabi, tentu Nabi akan mencintainya. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan baca Iyas bin Muawiyah Al-Muzani, yang dikenal dengan kecerdasannya. Kata Abu Tammam, dia memiliki keberanian Ammar, ketoleransian Hatim, kelemah lembutan Ahnaf, dan kecerdasan Iyas. Berarti dia ini pasti bukan Iyas, karena Iyas masuk di situ, ya atau tidak? Dia, kita nggak tahu siapa itu, nanti akan disebutkan. Dia itu punya keberaniannya Ammar, toleransinya Hatim, lemah lembutnya Ahnaf, dan cerdasnya Iyas. Iyas dimasukkan di situ, berarti dia yang dimaksud oleh Abu Tammam pasti bukan Iyas. Tapi ini adalah penggambaran bagaimana ada seseorang yang bisa menggabungkan berbagai hal yang merupakan kelebihan-kelebihan beberapa tabi'in, termasuk diantaranya Iyas yang dikenal cerdas. Mari kita baca ceritanya. Semalaman Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tidak dapat tidur. Matanya susah terpejam dan beliau diliputi kegelisahan yang amat sangat. Pada malam yang dingin saat keberadaannya di Damaskus, beliau sedang sibuk memikirkan siapa yang bakal dipilih menjadi hakim untuk Basrah, yang kelak akan menegakkan keadilan di tengah masyarakat Basrah, memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum Allah, dan menegakkan kebenaran di mana dia tidak sedikit pun terpengaruh oleh rasa takut ataupun harapan. Pelajaran pertama di sini, kalau ingin menegakkan kebenaran atau ingin mengatakan kebenaran, maka katakan. Jangan takut, jangan gentar karena takut terhadap orang, dan jangan pula antum katakan kebenaran itu dalam rangka mengharapkan wajah orang. Kita dalam menegakkan kebenaran, kalau memang benar, katakan, kenapa takut? Katakan dan jangan takut. Kalau memang antum dalam posisi yang benar, ya. Misalnya di masyarakat antum tahu itu perbuatan yang salah, dan orang tanya, ini hukumnya apa? Kalau memang itu salah, bilang salah. Jangan karena takut dengan orang, lalu kemudian antum katakan, Pak, saya nggak tahu juga. Padahal antum tahu itu salah. Tapi jangan juga jadi orang yang cari muka, lalu mengatakan, oh itu tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa itu, dengan harapan supaya orang senang sama kita. Apalagi dalam posisi seorang dai. Seorang dai dituntut untuk mengatakan kebenaran. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi kadang ketika kita berada di masyarakat, kadang kita susah ngomongnya karena takut sama masyarakat atau kepengen diikuti masyarakat. Jadilah orang yang menegakkan kebenaran dan jangan terpengaruh baik oleh rasa takut maupun berharap mendapatkan pujian atau manusia senang sama kita. Katakan kebenaran yang menyenangkan Allah, meskipun membuat manusia benci kepada kita. Pilihannya hanya tertuju pada dua orang. Pilihannya siapa ini? Umar. Untuk dijadikan apa? Hakim. Di mana? Di Basrah. Antum konsen, jadi kalau saya nanya antum bisa jawab.
pilihan untuk menjadi hakim itu hanya tertuju pada dua kandidat yang sama-sama kredibel, memiliki pemahaman agama yang baik, tegar di dalam menegakkan kebenaran, memiliki pemikiran yang bercahaya, jeli dalam memandang sesuatu. Setiap kali beliau mendapatkan kelebihan pada yang satu dari dua orang ini, maka beliau akan menemukan kelebihan itu pada masalah yang lain pada yang satu lagi. Ini udah paling dekat ini. Boyanya tolong didekatkan ke FB, komen suaranya kecil. Ini berarti ini udah dekat ini. Pilihannya Umar, kalau tidak si A, si B. Dimana kalau A punya kelebihan tidak didapatkan pada B, tapi B punya kelebihan yang tidak didapatkan pada A. Itu yang bikin dia galau. Pada pagi harinya beliau memanggil gubernur untuk Irak, yaitu Adi bin Artah, yang ketika itu sedang bersamanya di Damaskus. Seraya berkata, "Wahai Adi, tolong pertemukan antara Iyas bin Muawiyah al-Muzani dan Al-Qasim bin Rabi'ah al-Harithi." Inilah dua orang yang dimaksud, si A dan si B tadi. Tolong bicara kepada keduanya tentang pengadilan Basrah dan tentukan di antara mereka berdua siapa yang jadi qadhi. Adi berkata, "Sam'an wa ta'atan." Aku dengar dan patuh, wahai Amirul Mukminin. Akhirnya Adi bin Artah betul-betul mempertemukan Iyas dan Al-Qasim. Seraya berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin," siapa? Umar bin Abdul Aziz, "menyuruhku untuk mengangkat salah satu dari kalian berdua menjadi qadhi atau hakim di Basrah. Bagaimana pendapat kalian?" Maka masing-masing dari mereka berbicara tentang kawannya, bahwa kawannya lebih berhak daripada dirinya untuk jabatan ini karena soal keutamaan, soal ilmu, fikih dan lain-lainnya. Pelajaran bagi kita, salaf di zaman dahulu, dua orang ditawarkan soal jabatan, maka yang satu ngelempar ke yang lain. Dan mungkin kita akan susah dapatkan seperti itu di zaman ini. Ada 3 kandidat, maka setiap kandidat akan berlomba bagaimana mendapatkan jabatan itu. Orang di zaman dahulu tidak gila dengan kedudukan dan jabatan. Maka pesannya bagi kita, bila jabatan itu ditugaskan, antum berpikir antum mampu, silakan. Bila jabatan itu jabatan yang membutuhkan ilmu khusus dan antum tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan serahkan diri antum dan bebani diri antum pada jabatan itu karena menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Apa kata Nabi? Tunggulah kehancurannya. Adi berkata, "Kalian berdua tidak boleh meninggalkan majelis ini kecuali bila sudah selesai urusan ini. Siapa dari kalian yang bisa jadi hakim?" Maka Iyas berkata, "Wahai gubernur, coba saja tanya kepada 2 ahli fikihnya Irak, karena Basrah itu di Irak. Tanyakan saja kepada Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin." Antum sering dengar kedua nama ini. Coba tanya Hasan dan Muhammad bin Sirin, dari saya, Iyas dan Qasim, mana keduanya yang paling bisa untuk memimpin? Pada waktu sebelumnya, Al-Qasim banyak mengunjungi kedua ahli fikih tersebut, sedangkan Iyas tidak ada hubungannya sama sekali dengan Hasan dan Ibn Sirin. Maka tahulah Qasim bahwa sebenarnya Iyas ingin Al-Qasim ditunjuk menjadi qadhi, dan bahwa bila sang gubernur Adi meminta pendapat dari kedua ahli fikih tersebut, pasti yang ditunjuk bukan dirinya. Coba perhatikan, antum paham maksudnya? Ya. Mudah ini ya. Al-Qasim sering berguru kepada Muhammad bin Sirin dan siapa? Hasan al-Basri. Iyas seolah-olah membuat usulan, gimana kalau
nanya kepada Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin, dari kami berdua yang mana yang lebih pantas? Itu triknya Iyas. Karena memang Iyas selama ini belum ada koneksi kepada Muhammad bin Sirin dan Hasan al-Basri. Tentu kalau ditanyakan kepada Hasan dan Ibnu Sirin, dari Iyas dengan Qasim mana yang lebih pas, tentu akan dipilih siapa? Qasim. Dari sini kita bisa lihat Iyas itu apa? Cerdas. Maka dia langsung menoleh ke arah gubernur. Siapa dia ini maksudnya? Bukan Al-Qasim. Al-Qasim kan, wah ini Iyas ini gimana? Wah ini licik ini. Dia suruh tanya ke Hasan supaya aku yang dipilih. Maka Al-Qasim pun menoleh ke arah gubernur. Saya berkata, wahai gubernur, jangan tanyakan kepada siapapun tentang aku dan dia. Demi Allah, tidak usah tanya kepada Ibnu Sirin, tidak usah tanya kepada Hasan. Demi Allah. Ini kalau sudah pakai sumpah kan sesuatu banget nih. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya Iyas itu orang yang lebih tajam tentang agama dan lebih mengerti tentang pengadilan daripada diriku. Kalau aku berdusta, dan aku sudah bilang demi Allah, kalau aku sampai berdusta, maka sudah jelas engkau tidak boleh menunjukku sebagai qadhi. Bila aku benar bahwa Iyas ini lebih faqih, maka engkau tidak boleh menyerahkan jabatan kepada orang yang jelas-jelas di bawahnya keutamaannya daripada dirinya. Paham ini? Tekniknya siapa nih? Tekniknya Al-Qasim. Demi Allah, Iyas lebih baik dariku. Kalau sampai aku nih bohong, harusnya aku tidak ditunjuk. Kalau aku benar, dia harusnya yang ditunjuk. Ya. Ini cerdas juga satunya. Makanya siapa galau? Umar. Kok jadi Iyas? Siapa yang galau pertama? Umar. Karena setiap dia dapati satu kelebihan pada yang ini, ada hal yang lain pada yang satunya. Maka Iyas menoleh ke arah gubernur dan berkata, wahai gubernur, sesungguhnya engkau telah menghadirkan seseorang untuk dijadikan qadhi, namun engkau menghentikan dia di pinggiran neraka Jahannam, dan dia berusaha menyelamatkan dirinya dengan sumpah palsunya yang senantiasa dia mohonkan agar Allah mengampuninya dan dia dapat selamat dari apa yang dia takutkan. Maksudnya begini, wahai Gubernur Adi, kalau Anda tunjuk saya, itu Anda seperti meletakkan saya di pinggir neraka Jahannam. Kalau saya benar, saya lolos, selamat. Tapi kalau sampai saya salah, jabatan menjadi hakim ini membuat saya jatuh ke dalam neraka Jahannam. Paham ini maksudnya? Kata-kata ini yang akhirnya membuat Adi berkata, sesungguhnya orang yang pemahamannya sepertimu, itulah yang paling pantas untuk jadi qadhi. Kenapa? Ketika dia memahami bahwa posisi sebagai hakim itu di pinggiran neraka, kalau sampai salah jatuh ke dalamnya, kalau benar maka dia selamat darinya. Ini menunjukkan bahwa siapa yang akan jadi hakim dengan pemahaman seperti ini, tidak mungkin tidak, pasti dia akan membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Dia akan jadi hakim yang adil. Makanya Adi berkata, orang yang pemahamannya sepertimu ini amat pantas untuk dijadikan qadhi. Maka ditunjuklah siapa jadi qadhi? Iyas. Di mana? Di Basrah. Siapakah orang yang telah dipilih khalifah yang zuhud Umar bin Abdul Aziz sebagai qadhi di Basrah ini? Siapa Iyas ini? Siapakah orang yang karena kecerdasan, kecerdikan dan kecepatan pemahamannya itu dijadikan perumpamaan, sebagaimana terhadap Hatim bin At-Ta'i karena kedermawanannya, Ahnaf bin Qais karena kelemah lembutannya, Amr bin Ma'di Karib karena keberaniannya, sehingga membuat Abu Tammam membuat syair saat memuji Ahmad bin Al-Mu'tasim. Apa syairnya? Iqdamu Amrin fi samahati Hatimin, fi hilmi Ahnaf fi dhakai Iyas. Dia, balik lagi ke halaman yang pertama tadi. Tadi kan ada kata dia, yang di situ masuk Iyas saya bilang, dan itu tidak mungkin Iyas itu sendiri.
Ternyata dia ini siapa? Ahmad bin Al-Mu'tasim. Ahmad bin Al-Mu'tasim memiliki keberanian Ammar, toleransinya Hatim, lemah lembutnya Ahnaf, dan kecerdasan Iyas. Kayaknya jadi pengen tahu Ahnaf ini Ahmad bin Mu'tasim yang mana lagi? Iyasnya aja udah gitu, ya kan? Ada lagi namanya Ahmad bin Mu'tasim, ngumpulin cerdasnya Iyas ditambah orang-orang yang lain. Ini mantap lagi nih gitu. Tapi kita tidak membahas tentang Ahmad bin Al-Mu'tasim, tapi membahas Iyas. Mari kita mulai riwayat hidup tokoh kita ini dari awal. Tokoh ini memiliki riwayat hidup yang amat mengesankan dan tiada duanya dalam rangkaian riwayat-riwayat hidup yang ada. Iyas bin Muawiyah bin Qura al-Muzani lahir 46 Hijriah di Yamamah, Najd. Lalu pindah bersama keluarganya ke Basrah, yang kemudian dia besar dan belajar di sana. Pada masa kecilnya, dia sudah bolak-balik ke Damaskus dan menimba ilmu kepada para sahabat Nabi yang agung yang masih hidup dan para pemuka tabi'in. Anak ini, Iyas, sejak kecil telah menampakkan tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan. Orang-orang menjadikannya buah bibir dalam berita dan hal-hal langka padahal dia masih kecil. Diriwayatkan bahwa dia pernah belajar ilmu hisab di sekolahnya Yahudi dari golongan Dhimmi. Yahudi golongan Dhimmi itu maksudnya Yahudi tapi tetangga, dan berjanji untuk tidak saling menyerang tapi saling menghormati dan bekerja sama dalam hal dunia. Itu namanya Dhimmi. Apa namanya? Dhimmi. Tapi kalau yang nyerang itu namanya apa? Harbi. Kalau yang dari luar datang ke dalam itu namanya siapa? Mu'ahad. Dhimmi itu kayak tetangga kita di Balikpapan. Mu'ahad itu kayak orang turis dari Australia ke Balikpapan, cuman nggak tahu mau kemana dia. Atau ekspatriat di perusahaan minyak datang ke Balikpapan, itu namanya Mu'ahad. Tapi kalau ketemunya di medan perang itu namanya harbi. Ulang. Diriwayatkan Iyas belajar ilmu hisab di sekolah Yahudi golongan Dhimmi. Berkumpullah orang-orang Yahudi di sisi sang guru. Mereka bincang-bincang seputar agama dan Iyas mendengarkan dengan seksama. Gurunya berkata kepada muridnya, apa kalian gak heran sama orang Islam? Mereka bilang mereka bisa makan di surga tanpa buang kotoran. Ini bahasan siapa? Guru. Gurunya agamanya apa? Yahudi. Iyas menoleh kepada gurunya sembari berkata, wahai guru, apakah engkau mengizinkanku untuk berbicara tentang tema yang barusan itu? Soal Islam itu kalau makan di surga nggak pakai kotoran? Silakan, kata gurunya. Maka Iyas kecil berkata, apakah setiap yang kita makan di dunia selalu menjadi kotoran? Gurunya berkata, tidak. Lalu kemana perginya makanan yang tidak keluar? Gurunya menjawab, jadi asupan tubuh. Iyas berkata, apabila sebagian apa yang kita makan di dunia menjadi asupan bagi tubuh, lalu kenapa kalian orang Yahudi mengingkari kelak di surga semuanya menjadi asupan tubuh sehingga nggak perlu kotoran? Paham ini? Maka guru itu pun mengangkat tangannya dan berkata kepadanya, sungguh kamu ini anak luar biasa. Semoga Allah masukkan kita ke surga. Ini pelajaran juga. Anak kecil bantah gurunya, tapi tentunya yang dibantah adalah kebatilan omongan gurunya. Maka sebenarnya tidak mengapa apabila ada anak kecil menegur atau membantah perkataan orang dewasa selama apa yang dia katakan itu benar. Itu juga menunjukkan bahwa orang dewasa tidak selalu benar. Mama dan bapak tidak selalu benar. Ada kalanya apa yang dikatakan oleh anak itu yang benar. Maka jangan berkata, kamu anak kecil tahu apa? Karena bisa jadi apa yang dikatakan anak kecil itu benar. Dan ambillah kebenaran meskipun dari anak kecil, apalagi meskipun juga dari setan, bila ada kebenaran.
Usia anak muda ini ia semakin bertambah dari tahun ke tahun dan kecerdasannya pun terus mengalami kemajuan hingga beritanya sampai kemanapun dia berada. Diriwayatkan pada saat memasuki Damaskus di waktu kecil pernah terjadi perselisihan antara dirinya dan seorang yang sudah lanjut usia dari Damaskus tentang sebuah hak. Ketika dia tidak bisa meyakinkan orang itu dengan hujjah, maka dia pun mengajaknya kepada pengadilan. Ketika keduanya telah berada di hadapan qadhi, Iyas bersikap keras dan mengeraskan suaranya terhadap lawannya tersebut. Maka qadhinya berkata, "Rendahkan suaramu wahai anak muda. Lawanmu ini orang tua dan berkedudukan tinggi." Maka Iyas ngotot, dia bilang kebenaran lebih tinggi daripada dirinya. Karena bapak ini salah. Nah, kita ibaratkan begini, ibaratnya bapaknya ini naik unta atau naik kuda, terus dianya nggak ngelihat, akhirnya kudanya nyasar bersama gerobaknya nabrak warung sayurnya orang, ya kan? Lalu si tukang sayur meminta ganti kepada bapak tua ini. Lalu bapak tua ini dia mengatakan, salahkan kudaku. Kenapa juga dia masuk ke situ? Jangan salahkan aku. Lalu Iyas berkata, masalahnya kudamu tidak punya otak. Kau yang mengendalikannya, berarti kau yang ganti, Pak Tua. Itu maksudnya Iyas kecil. Tapi perdebatan ini sudah jelas yang menang siapa? Yang benar siapa? Iyas. Tapi menggunakan hujjah pun tidak diterima oleh si laki-laki tua, maka dibawanya ke pengadilan. Ketika dia berkata keras, "Bapak ini yang salah," maka qadhinya bilang, ini orang tua, pelankan suaramu. Maka Iyas berkata, memang dia kedudukannya tinggi dan dia tua, tapi kebenaran harus lebih tinggi daripada orang tua. Dia membela siapa? Tukang sayur. Ini contoh aja. Maka qadhi itu marah kepadanya dan berkata, "Diam." Maka Iyas berkata, "Lalu siapa yang menyampaikan argumentasi kalau saya diam? Kalau saya diam, saya disuruh diam. Lalu buat apa kita ke pengadilan? Bagaimana saya membela tukang sayur yang ditabrak kalau saya disuruh diam?" Maka qadhinya semakin marah dan berkata, "Sejak masuk majelis peradilan ini, aku tidak melihatmu kecuali selalu mengucapkan kebatilan." Maka Iyas berkata, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Apakah ini kebatilan? Maka qadhinya terdiam dan berkata, "Itu hak. Demi Tuhannya Ka'bah, perkataanmu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu adalah hak." Ya. Maka ini ada satu sisi kecerdasan Iyas, satu sisi meskipun kecil dia tidak gentar. Ya. Makanya tadi diceritakan di awal, Umar bin Abdul Aziz itu ingin cari orang yang ingin menegakkan kebenaran dan tidak takut serta tidak punya harapan. Anak muda Al-Muzani ini, maksudnya Iyas Al-Muzani, rajin menekuni ilmu dan menimbanya dengan sepuas-puasnya hingga sampai derajat yang menjadikan para syekh tunduk kepadanya, mengikuti dan berguru di depannya meskipun dia masih muda. Pada suatu tahun, Abdul Malik bin Marwan mengadakan kunjungan ke Basrah sebelum jadi khalifah. Dia lihat Iyas yang waktu itu masih belia dan belum lagi tumbuh kumisnya. Ya mungkin kira-kira 15 tahun lah. Abdul Malik melihat di belakangnya ada 4 qurra, ahli baca Quran, berjenggot dan mengenakan pakaian hijau kebesarannya orang alim. Sementara Iyas ada di hadapan mereka. Abdul Malik berkata, "Percuma dengan orang-orang berjenggot. Apakah di antara mereka tidak ada syekh yang mengetuainya?" Maka mereka pun menyodorkan Iyas, ini ketuanya. Itu bayangkan ada misalnya kumpulan bapak-bapak berjenggot putih, kemudian di situ ada anak 14 tahun. Ditanya, siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Yang 14 tahun. Abdul Malik kemudian menoleh kepada Iyas dan berkata, "Berapa umurmu anak muda?" "Umurku, mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya gubernur," maksudnya Umar, "sesuai dengan umur
sepertinya umurku seperti umurnya Usama bin Zaid ketika Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai panglima perang yang di dalamnya ikut serta Abu Bakar dan Umar, yang waktu itu memang umurnya Usama belum sampai 20 tahun. Maka Abdul Malik berkata, maju-maju wahai anak muda, semoga Allah memberkahi. Ya, ini muda-muda tapi pengikutnya tua-tua. Mantap kan? Pada suatu tahun yang lain, orang-orang sedang keluar untuk melihat bulan sabit di awal Ramadan, dan yang memimpin melihat bulan sabit awal Ramadan itu namanya apa? Ru'yatul hilal. Lagi ru'yah. Yang memimpinnya adalah sahabat Nabi yang agung, Anas bin Malik. Ini dulu apanya Nabi? Asistennya Nabi. Yang waktu Nabi datang ke Mekah, dia umurnya berapa? Nabi datang ke Madinah, umurnya dia berapa? 10 tahun. Lalu mamanya siapa? Ummu Sulaim. Bilang apa? Wahai Rasul, jadikanlah anakku ini sebagai pembantu. Maka Anas bertugas untuk mengangkatkan sandalnya Nabi, ambilkan barangnya Nabi, sediakan kebutuhan airnya Nabi, tongkatnya Nabi, tombaknya Nabi, dan lain-lain. Kemudian Nabi SAW pernah mendoakan, ya Allah, jadikanlah Anas ini punya banyak keturunan dan panjangkan umurnya. Diriwayatkan bahwa Anas baru meninggal setelah 106 tahun, yaitu kurang lebih 96 tahun sejak wafatnya Nabi. Anaknya banyak. Dan kita lihat Iyas Al-Muzani ketemu Anas, berarti dia apa? Apa jemaah? Iyas ketemu Anas, seseorang ketemu sahabat Nabi, berarti dia apa? Tabi'in. Waktu itu yang memimpin ru'yah adalah Anas bin Malik pada saat usianya sudah lanjut mendekati 100 tahun. Orang-orang melihat ke langit dan mereka tidak melihat tanda apapun. Akan tetapi Anas bin Malik mulai mengamati langit dan berkata, oh, itu ada bulan tuh, sudah terlihat bulan, sembari menunjuk ke arah bulan dengan tangannya, tapi orang-orang tidak melihat apa-apa. Ketika itu Iyas melihat Anas bin Malik, ternyata ada sehelai rambut panjang putih menempel di alisnya dan menggantung depan matanya, yang dikiranya apa? Hilal. Maka Iyas pun dengan sopan meminta permisi, kemudian mengulurkan tangannya ke arah helai rambut itu, lalu mengusapkannya dan meratakannya, lalu berkata kepada Anas, apakah masih ada bulan sabitnya wahai sahabat Rasulullah? Maka Anas berkata, oh tidak ada. Pelajaran bagi kita adalah negur orang itu juga ada seninya ya. Negur orang ada seninya, apalagi negur orang tua ya. Kan Iyas bilang, permisi, lalu diratakan rambutnya. Kalau udah pakai seni, tunah, rambut tunah, coba diratain dulu, gitu kan? Nah, masih ada. Nah, makanya ya, menegur orang, apalagi dia lanjut usia juga ada seni. Saya teringat pernah waktu di Riyadh dulu, mau sholat asar, masuk di masjidnya rumah sakit. Kemudian saya mau masuk barisan, tapi orang sudah sholat. Dan untuk mencapai ke shaf yang belakang, saya harus melewati orang dulu. Maka saya pun berjalan, sebagaimana berjalannya sahabat Ibnu Abbas dengan keledainya di tengah-tengah para sahabat. Kata Ibnu Abbas, tak seorang pun yang membentangkan tangannya. Itu artinya melintasi makmum boleh. Waktu saya mau masuk, maka ada seorang laki-laki tua, mungkin umurnya 80 tahun, dia bentangkan tangannya. Ya, saya pikir mungkin bapak ini belum tahu hadis tersebut. Ya udahlah, daripada saya lewat kolong tangannya, nanti ditariknya lagi saya. Ya udahlah, saya lewat belakang-belakang, akhirnya sampai ke shaf belakang. Karena saya masbuk, maka saya bangkit menambah. Dan ketika saya hampir salam, saya lihat di sudut mata saya ada seorang laki-laki yang mendekat ke arah saya, lalu berhenti di sebelah saya.